आयुधांची सवार तो कादो. అందరూ సమరానికి సిద్ధం కండా. Hi everyone, welcome to Om Rewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan bahas cerita film action yang berjudul Harum Hara, keluaran tahun 2024. Film ini mengisahkan seorang insinyur miskin yang baik hati, tapi dia malah diperas oleh mafia kejam di kotanya. Muak dengan semua itu, dia pun malah berubah menjadi sosok iblis yang sangat mengerikan bagi seluruh mafia. Awalnya sih dia tuh cepu imbas simbis, malah menjadi orang paling ditakuti di seluruh kota. Dah, langsung aja bumper Om Rewok Story. Awal kisah diperlihatkan ada orang-orang yang berkumpul di sebuah tempat. Tak lama kemudian, polisi pun datang dan menangkap seseorang yang bernama Palani. Di kantor polisi, inspektur pusat cantik yang bernama Sarah mulai menginterogasi si Palani. Ternyata Palani itu merupakan seorang polisi yang desersi. Sarah juga menyebutkan semua dosa-dosa si Palani, mulai dari penyelundupan senjata, pembunuhan, pencucian uang, dan pengancaman warga. Namun Palani bilang kalau inspektur pusat seperti Sarah itu tidak akan pernah paham penderitaan orang-orang di pedalaman seperti mereka. Sarah itu hanya melihat kulitnya saja, tanpa tahu kalau warga kota itu selama ini mendapatkan teror dan intimidasi dari mafia kejam. Bu Sarah, apakah kamu tahu dulu itu hampir semua keluarga di kota ini memiliki pinjaman atas nama mereka? Tapi mereka itu tidak pernah memakai uang itu. Mereka juga dipaksa merantau keluar kota, bila tidak keluarga mereka akan dibunuh. Demi kebaikan bersama, tolong beritahu Bu, di mana kamu menyembunyikan orang itu? Daripada bingung, Palani pun menceritakan kisahnya kenapa dia bisa di posisi seperti ini. So, kita flashback. Di kala itu diperlihatkan ada om-om kumis gemes yang bernama Basafaredi lagi berjalan sambil celamitan. Pas ngeliat ada cewek cantik, dia pun langsung berhenti seketika. Basafa pun juga bertanya, kenapa tuh cewek dan suaminya berani-beraninya membuat rumah di wilayahnya. Dengan sombongnya, tuh orang pun bilang kalau dia itu Kola Kumar, anak dari Tala Kumar, MLA di kota itu. Dia juga menyombongkan diri kalau dialah yang akan menjadi MLA selanjutnya, menggantikan sang ayah. Mendengar itu, dengan menggangin batang tebu yang udah dikerokotin, Basafa pun berjanji kalau si Kola Kumar itu akan menyesal. Malam harinya, Kola dan ayahnya pun makan malam bersama. Tapi tak berselang lama, datanglah rombongan mobil. Rupanya yang datang itu adalah ketua mafia paling ditakuti di kota itu, yang bernama Tami Reddy. Ngelihat si Tami, Tola pun langsung ketakutan. Tami mempertanyakan, apakah Tola Toli ini gak pernah memperingatkan anak bangkeknya jangan macam-macam di wilayahnya. Apalagi dia tuh udah berani-berani sombong mau maju jadi MLA di pemilu besok. Padahal anaknya si Tami juga akan maju di MLA. Mendengar itu, Tola pun langsung panik. Tahu Rajendra Reddy mau maju, Tola pun bahkan bersedia mengundurkan dirinya sekarang juga. Yang penting, dia dan keluarganya tuh gak diapa-apain. Pas lagi tegang-tegangnya itu, Yayu istrinya si Kola malah nanya, Beb, ini semurnya kurang asin atau gimana nih? Lah, mak gak sadar si Kon. Ngelihat si Yayu, Basafa pun malah semakin nepsong. Sini Bu, tak dulit-dulit sedikit semurmu. Nggak pakai lama, tiba-tiba Basafa pun langsung membacok anak buahnya si Kola dan diikuti pembantaian semua anak buahnya itu. Ngelihat teman-temannya mati, Kola pun malah pengen melawan. Tapi apalah daya, perutnya pun langsung bolong, dienjus sama si Basafa. Alhasil, Yayu pun dipopok sebagai rampasan perang. Diceritakan juga, sudah bertahun-tahun Tami Reddy dan adiknya Basafa Reddy menguasai kota itu. Mereka merebut secara paksa tanah-tanah warga desa. Mereka juga nggak segan membunuh orang yang berani melawan. Mereka juga menyuruh semua orang yang telah direbut tanahnya untuk membayar sewa ke para geng-geng itu. Karena hal itulah banyak lelaki yang merantau keluar desa demi bisa membayar uang angsuran nyawa untuk keluarga mereka yang masih tinggal di desa. Tapi ada satu orang yang akan merubah semua itu, dan orang itu bernama Subarmani, orang yang sekarang diumpetin sama si Sarah. Di kala itu diceritakan kalau Subarmani merupakan insinyur jenius yang tampan rupawan. Dia itu datang ke kota Kupatan untuk mengajar sebagai dosen teknik. Diceritakan kalau Mani itu sangat sabar dan telaten ketika menjadi pengajar untuk murid-muridnya. Nah, di kota Kupatan, Mani itu punya sahabat yang bernama Palani. Yes, Palani yang di awal film. Nah, di saat itu di warung kopi, Palani lagi mau mendase karena dia tuh baru aja diskor karena melanggar kode etik kepolisian. Nah, diceritakan juga bila si Mani itu punya gebetan cewek cantik imut-imut yang bernama Devi. Tapi hubungan mereka itu masih sembunyi-sembunyi karena nggak enak dosen sama guru pacaran. Di saat yang bersamaan, diperlihatkan kalau geng Tami Reddy semakin menjadi-jadi. Mereka sering menyiksa orang-orang di tempat umum kalau tidak mau patuh sama mereka.
Nah, siang harinya diperlihatkan si Mani mengantar si Devi ke suatu tempat. Ketika hendak pulang kembali ke kampus, ada orang yang ketakutan karena dikejar-kejar sama truk Fuso. Dia pun meminta tolong ke Mani untuk menolong dirinya. Sialnya, tuh orang adalah gengnya Tamiredi. Melihat ada orang yang songong, Mas Tayo pun langsung menghampiri. Tapi seketika, belahan neneknya pun dipegang-pegang sama si Mani. Anehnya, walaupun tubuhnya gede, tuh orang pun malah nggak bisa bergerak dan malah langsung bengek. Di kala itu, ada muridnya yang bilang, jangan macam-macam pak sama orang itu, karena mereka itu anak buahnya si Tamiredi. Mendengar itu, si Mani pun malah langsung geplakin tuh orang. Habis itu gelut dah, gas kuy berantemnya. Walaupun kelihatannya cupu, tapi Mani tuh jagoan bos. Dia tuh berhasil mengalahkan semua preman-preman secunguk itu. Untungnya di saat itu ada Pak Dekan yang menghentikan si Mani. Setelah digebukin, para preman bonyok itu pun langsung laporan ke bos mereka, si Sarat Reddy, putra kedua Tamiredi. Tahu ada yang berbuat onar sama mereka, Sarat pun langsung pengen ngamuk. Untungnya kakaknya langsung menghentikan si Sarat. Rajas pun bilang, masalah kecil kayak gini nggak usah bos yang turun tangan. Biarkan aja mereka yang menyelesaikan masalah mereka sendiri. Kalau emang nggak bisa ya berarti emang mereka nggak layak jadi geng kita. Nurut kata-kata kakaknya, Sarat pun langsung menelpon kampus. Intinya sih, Sarat mengancam akan menghancurkan kampus itu kalau orang yang gebukin anak buahnya itu masih bekerja di sana. Diancam kayak gitu, Pak Dekan pun langsung kemeropiok dengkulnya. Dia juga menyuruh si Mani segera minta maaf, kalau enggak dia akan dikeluarkan dari kampus. Namun Mani yang punya harga diri tinggi mengatakan, aku sekolah tinggi-tinggi dan menjadi pengajar di kota antah berantah seperti ini, bukan untuk diinjak-injak. Karena hal itulah, Mani pun memutuskan untuk keluar dari kampus itu aja. Nah, di luar, Devi menemani si Mani. Dia itu aslinya sih kesal karena Mani itu harus keluar. Tapi dia juga senang karena pacarnya itu masih punya prinsip yang dia pegang teguh. Sore harinya, pas si Mani lagi nongkrong di warung teh, preman yang tadi tuh lewat dan sengaja nyepratin airnya ke Mani. Lah, iya ya, udah kesel nganggur, nggak punya duit, malah ada yang ngajak ribut. Ya si Mani pun langsung emosi lah. Dia pun langsung pengen ngejar tuh para bangke. Tapi untungnya ada telepon untuk si Mani. Rupanya itu telepon dari babenya. Goda menanyakan kapan anaknya itu ngirim uang bulanan. Bingung kudu bilang gimana, Mani pun mengatakan dia akan segera pulang aja dan memberikan uangnya secara langsung. Nah, pas sampai di kampung halamannya, Mani itu udah ditunggu sama bapaknya. Dan tentu aja bapaknya itu minta duit. Pas si Mani lagi bobok ciang, tahu-tahu di rumah itu ada rame-rame. Pas ngeliat di luar, bapaknya udah mau diamuk masa. Mani yang heran menanyakan apa yang sedang terjadi. Rupanya warga desa itu udah habis kesabarannya. Goda itu minjem uang ke hampir seluruh warga kampung. Tapi pas ditagih, jawabannya selalu aja tarsok-tarsok. Pas lihat di IG story, lagi staycation dengan caption, liburan dulu ndak edan, kan anjing. Jujur li, Mani tuh nggak tahu menau kalau bapaknya itu tukang ngutang. Apalagi pas tahu kalau total pinjaman bapaknya itu sangat banyak. Si Mani itu pun langsung lemes. Tapi dia pun berjanji akan segera melunasi hutang-hutang bapaknya itu. Nah, malam harinya, Mani pun gak habis pikir duit utang sebanyak itu dipakai bapaknya untuk apaan. Gak tahu harus gimana lagi, Mani pun jujur kalau dia tuh baru aja dipecat dan sekarang dia tuh udah gak punya uang sepeser pun. Nah, di saat si Mani udah bobo, Goda pun meminta maaf. Dia itu gak pantas jadi ayahnya si Mani. Selama ini dia tuh selalu menyusahkan putranya itu. Semoga di kehidupan yang akan datang, Mani bisa menemukan keluarga yang benar-benar baik untuknya. Mendengar itu, si Mani pun langsung besesek. Pak, aku belum bobok loh yo. Lah, isen aku, ya udah bobok nang. Setelah mewek jelek, Mani pun langsung menghampiri bapaknya dan langsung bobok di atas dada bapaknya itu. Bagaimanapun juga, dia hanya punya bapaknya dan dia tuh sangat sayang dengan bapaknya itu. Keesokan harinya, Mani pun kembali keluar desa. Dia itu pengen segera mencari uang untuk melunasi hutang-hutang bapaknya. Nah, di kontrakan, Mani pun terlihat linglung. Dev yang lihat itu pun menanyakan sebenarnya apa yang sedang terjadi. Ya udah deh, Mani pun curhat kalau bapaknya itu banyak utang. Uang tabungannya untuk membuka bisnis sendiri aja nggak cukup untuk membayar itu utang. Mendengar itu, Devi pun langsung memberikan gelang pemberian ibunya. Jual itu gelang untuk tambah-tambah bayar utang. Seketika, Mani pun langsung memeluk si Devi. Tapi Mani itu tidak bisa menerima tuh gelang. Pas lagi momen-momen romantis, Palani pun malah datang. Dia itu minta dianterin sama si Mani ke tempat kremasian temannya si Palani. Singkat cerita, mereka pun sampai di rumah duka. Rupanya yang meninggal itu adalah teman kantornya si Palani. Setelah menemui keluarga mendiang, terlihat si Palani malah masuk ke dalam rumah duka. Dengan mencurigakan, dia mengecek setiap sudut ruangan. Di balik foto dewa, Palani pun mengambil sebuah bungkusan. Dengan tegang, Palani pun langsung pengen pulang. Namun, sialnya, dia malah kegap sama inspektornya. Cidambam mengajak si Palani untuk minum bareng, untuk menghormati keluarga mendiang. Dengan panik, Palani pun bilang, aku tak bilang temanku duluan dan habis itu aku akan nyusul dan...
Di saat itu, Palani pun nitip bungkusan itu ke Mani dan akan mengambil tuh bungkusan nanti. Pas tuh Vespa kena jeglongan, ada suara kluduk-kluduk dari bungkusan itu. Pas dibuka, rupanya itu adalah pistol plus sama blueprintnya. Mani sih nggak ambil pusing karena Palani itu emang polisi. Sore harinya di jembatan gantung, Palani pun menemui si Mani. Dia pun langsung memberikan tuh bungkusan. Palani bertanya, apakah Mani itu melihat isi bungkusan itu? Karena mereka itu udah prank control kayak Mani. Maksud om, prank control sama si Mani. Sabar Mani. Itulah pokoknya. Palani pun menceritakan kalau pistol itulah yang membuat dia diskorsing. Jadi kemarin-kemarin itu mereka sempat menangkap penjahat yang menyelundupkan pistol rakitan dan blueprintnya. Dikala itu Palani dan temannya berniat mengambil tuh pistol dan ingin menjualnya di pasar gelap. Naasnya pas besok harinya ada pemeriksaan mendadak. Karena barang bukti itu hilang, Palani dan temannya yang tadi dikremasi itu malah diskorsing. Sekarang temannya udah mati, makanya dia itu mengambil tuh barang bukti biar dia itu nggak kebukti bersalah. Rencananya sih Palani itu akan menjual tuh beceng ke pasar gelap dengan harga Rp5.000. Mendengar harga itu beceng bisa semahal itu, Mani pun langsung heran. Dia yang insinyur itu tahu benar kalau harga bahan baku untuk membuat tuh pistol nggak sampai Rp500. BTW ini zaman dulu ya, kan settingnya masih zaman dulu nih ya. Jadi uang segitu tuh udah banyak banget zaman dulu. Gara-gara itu juga si Mani pun jadi kepikiran. Selama ini dia itu udah menjadi orang yang sangat baik, tapi selalu aja disepelekan. Karena lagi butuh uang dan gak punya pekerjaan, Mani pun malah punya ide. Gimana kalau kita itu merakit tuh pistol? Lah si Palani heran lah. Temen yang paling alim ini pun seketika berubah menjadi penjahat. Tapi rezeki kok ya ditolak. Ya gas kuy lah. Gak mau membuang waktu, mereka berdua pun langsung keliling kota untuk mencari lokasi pabrik perakitan beceng. Setelah muter-muter gak nemu, Palani pun menyuruh si Mani untuk berhenti sebentar. Om kirain dia nemu sesuatu gitu ya. Jebulnya kebelet pipis. Tapi pas lagi nunggu Palani pipis itulah, Mani ngeliat ada merak di sebuah bioskop terbengkalai. Mani pun langsung memutuskan untuk masuk ke dalam bioskop itu. Walaupun terlihat kosong, tapi kayaknya sering ada orang ke sana karena banyak botol miras yang bertebaran. Nah, pas mengecek ke atas, mereka menyadari kalau listrik di gudang itu masih hidup. Ya udah deh, mereka pun memutuskan untuk membuat pabrik perakitan di sana aja. Namun mereka pun langsung kaget pas ngeliat dari lubang. Rupanya ada Sarat Reddy dan anak buahnya yang datang ke gudang itu. Di sana mereka pun membunuh dengan kejam mas-mas malang yang menantang si Sarat. Ngelihat itu gedung merupakan markasnya si Sarat, Palani pun langsung ketakutan dan pengen kabur. Tapi si Mani malah punya pemikiran lain. Kalau gedung ini emang markasnya si Sarat, malah lebih yahut coy. Orang-orang dan polisi nggak akan ada yang berani masuk ke sini. Mendengar itu, Palani pun semakin yakin kalau teman alimnya itu udah berubah menjadi iblis. Bahkan tadi pas mereka melihat orang dibunuh dengan kejam, Mani itu sama sekali nggak takut. Ya wis lah, ngono ya weh. Singkat cerita, Mani pun mulai mencoba merakit pistol dari blueprint yang ada. Beberapa hari kemudian, prototipe becengnya pun berhasil dibuat. Namun pas diuji coba, tuh pistol nggak bisa menembak dengan maksimal. Nah di warung tes, Mani pun bingung. Dia itu udah ngikutin semua petunjuk di blueprint, tapi kok masih gagal ya? Pas ngeliat ada pandai besi, Mani itu menyuruh nutu itu peluru. Dan pas dicoba lagi, pakai peluru yang udah dimodifikasi, hasilnya jos. Mani pun bilang kalau pistol itu hanya bisa diisi oleh peluru yang mereka produksi. Kita jual pistol itu dengan harga mahal, tapi kita juga jual pelurunya dengan harga yang lebih tinggi. Udah cuan ketemu cuan, ya mancuan lah. Malam harinya, si Palani langsung mencoba menjual beceng itu ke pasar gelap, dan hasilnya sangat memuaskan karena pistol buatan si Mani sangat mirip aslinya. Setelah itu, mereka berdua pun makan malam di sebuah warung. Pas lagi asik-asiknya ngobrol, warung itu malah kedatangan si Sarat Reddy dan anak buahnya. Rupanya Sarat itu ingin menemui teman sesama anak mafia dari kota sebelah yang bernama Raja Paksa. Dikala itu Raja pun sempat curhat. Walaupun dia sekarang memegang gengnya sendiri, tapi dia itu masih tetap di bawah bayang-bayang kakaknya. Setelah ngobrol-ngobrol, Raja pun pamit untuk pulang. Nah di saat itu Sarat pun pengen sebat, tapi dia tuh nggak bawa korek. Ngeheknya Mani yang juga mau sebat dan cuma tinggal satu pentol korek doang, malah disikat sama si Sarat. Ngerasa nggak terima, Mani pun langsung menghampiri si Sarat dan langsung nyedot langsung ke rokoknya si Sarat. Lah, si Palani pun langsung jipar lah. Di saat itu, Mani pun langsung mengeluarkan pistolnya. Tanpa basa-basi, Mani pun berkata, "Pistol ini aku pinjamkan ke kamu. Di sana juga udah ada pelurunya. Silahkan kau bersenang-senang. Bila kamu suka, bilang bapakmu. Dia itu memesan berapa biji, nanti aku siapin." Ngerasa nggak dihormati, Sarat pun langsung menodongkan pistol itu. Tapi si Mani sama sekali nggak takut. Ngelihat kenekatan si Mani, Sarat pun sedikit respek. Tapi dia sama sekali nggak tertarik dengan pistol. Preman sejati itu ditakuti karena bawa parang,
buat apa bawa pistol kayak gitu kalau orang-orang udah pada takut sama Parang? Belum juga selesai ngomong, Raja Paksa pun malah masuk dengan kembradak. Rupanya dia itu dikejar oleh geng saingannya. Alhasil mereka semua pun pada bentrok sambil membawa parang masing-masing. Dikala syarat mau dibacok, seketika terdengar bunyi tembakan. Dan tuh jari preman brewok pun langsung kiwir-kiwir. Tahu ada yang membawa pistol, semua preman itu pun langsung pada kabur ketakutan. Di sini baru deh Syarat sadar betapa menyeramkannya orang yang membawa pistol. Mani juga bilang, bila kau membawa parang, hanya orang yang tidak bersenjatalah yang takut kepadamu. Tapi kalau kamu membawa pistol, semua orang akan takut kepadamu. Dan Mani pun langsung pergi dari sana dengan super keren. Nggak pakai lama, Syarat pun langsung bilang ke bapak dan pamannya soal pistol itu. Aslinya sih, Tami itu nggak setuju karena pembelian pistol itu sangat mahal dan mereka juga nggak butuh-butuh amat. Ada Mbak Yayu. Oh alah, Mbak Yayu dijadiin haremnya si Basa Fatoh. Adalah intinya sih, mereka semua pun berdebat soal pistol itu dan sampailah ke kesimpulan kalau mereka itu ternyata butuh pistol buat memperkuat geng mereka. Tami pun langsung memerintahkan si Syarat untuk memesan banyak pistol untuk geng mereka. Keesokan malamnya, Syarat pun mendapatkan pistol yang dia pesan dan menandakan kerjasama antara mafia paling kejam di kota dengan mantan cowok paling cupu imbas-imbis di sana. Beberapa hari kemudian, Devi pun menemui si Mani. Dia bertanya kenapa selama beberapa hari ini Mani sangat susah ditemuin. Ya udah deh, berhubung si Mani ini nggak bisa bohong sama si Devi, dia pun berkata jujur kalau dia tuh sekarang bekerja sebagai pembuat pistol. Lah, si Devi nggak percayalah. Namun pas ditunjukin becengnya, Devi tuh nggak marah. Lah kok nggak marah? Devi itu sadar kalau selama Mani menjadi orang baik, dia itu selalu aja dihina-hina. Sekarang dia membuat pistol, bahkan mafia terhebat di kota pun sangat menghormati si Mani. Yang penting, Mani itu nggak berubah aja cintanya sama si Devi. Asik. Tak terasa, berbulan-bulan kemudian, bisnisnya Mani pun semakin sukses besar. Bahkan karena kejeniusannya si Mani, banyak orderan pistol-pistol model terbaru. Ekonomi Mani pun berubah drastis. Dari awalnya melarat, sekarang dia menjadi kaya raya. Mani sudah bisa membayar hutang bapaknya, Mani bisa mempekerjakan karyawan, Mani juga bisa membeli rumah baru untuk dia tinggal bersama si Devi. Kumpul kebo, pokoknya sukses dah. Sampai suatu hari, Raja Paksa pun datang untuk menemui si Palani. Dia berniat memesan beberapa pistol dari si Palani. Raja Paksa ini cerita kalau bapaknya dulu itu punya 2 istri. Dia itu anak istri kedua. Semenjak bapaknya itu di end, gengnya pun terbagi menjadi 2. Tapi gengnya si raja itu selalu aja ditindas sama geng kakaknya, si Mahendra. Nah, permasalahannya di kotanya itu, peredaran senjata ilegal itu dikuasai oleh penyelundup senjata Sanjaya. Yang mana tuh orang merupakan rekan bisnis kakaknya. Dia itu takut kalau sampai dia ketahuan memesan sama si Palani, mereka semua akan kena masalah. Namun Mani bilang, kamu cukup menyediakan uangnya saja. Bagaimana dan kapan senjata itu akan sampai di tanganmu, semua sudah menjadi tanggung jawabku. Beberapa minggu kemudian, diperlihatkan iring-iringan mobilnya si Mani. Di saat hendak melewati perbatasan kota, mereka dicek oleh polisi jaga. Melihat itu, Palani pun udah kemeringet dingin. Tapi si Mani mah santuy-santuy aja. Setelah dicek dan gak ada benda-benda terlarang, mereka pun melanjutkan perjalanan. Sesampainya di markasnya si raja, dia pun terlihat panik. Karena dia itu baru dapat info kalau si Mani itu kejegat portal polisi. Tapi si Mani malah nyengir. Ternyata Mani itu sengaja ngirimin tuh paket pakai sepeda. Sedangkan iring-iringan tadi tuh cuman kamuflase. Dan misi pun sukses besar. Lambat laun, pelanggan Mani pun semakin banyak. Nah, pernah nih ya, pas anak buahnya si Syarat yang tempo hari lewat di depan warung teh, mereka pun langsung jalan pelan-pelan, jangan sampai nyiprat. Pokoknya jangan sampai nyiprat. Tapi di sisi lain, penggunaan senjata Mani pun malah membuat mafia semakin brutal. Gengnya si Reddy pun gak segan-segan menembak siapa saja yang dianggap mengganggu. Namun suatu hari, terlihat si Raja laporan ke bapaknya kalau ada salah satu tanah mereka yang berhasil direbut sama pemilik aslinya dari pengadilan. Ngerasa gak terima, Tami pun langsung menyuruh Basafa untuk ngasih pelajaran tuh ke pengacara. Dan hasilnya udah pada tahu kan, tuh pengacara pun langsung digantungin di Ethernet. Udah kayak bacang panas. Nah, di lain tempat juga sama aja. Di kotanya si Raja, anak buahnya itu ketahuan membawa senjata yang bukan dari Sanjaya. Setelah diperiksa, akhirnya dia pun mengaku kalau senjata itu dipesan dari kota Kupatan. Ya udah deh, Mahendra pun langsung kasih salam perpisahan sama tuh orang. Hal itu pun langsung dikasih tahu ke Mani kalau si Mahendra dan si Sanjaya ingin memberi pelajaran ke Mani yang berani-beraninya menjual beceng ke wilayah mereka. Namun si Mani tuh nggak gentar sama sekali. Di kala itu, Mani pun menyuruh si Palani dan karyawannya untuk mengosongkan pasokan senjata dari gudang bioskop. Pas lagi membawa tuh Senpi, mereka malah dicegat oleh gangnya si Mahendra. Intinya sih, mereka itu pengen membuat perhitungan sama si Mani. Mereka menyuruh si Mani menjadi antek mereka kalau masih mau tetap jualan beceng. Tapi Palani berkata, mungkin kau bisa mengancam aku, tapi tidak dengan si Mani. Dia itu orang yang tidak punya rasa takut. Lah, si Mahendra pun langsung bilang ke semua orang lah,
Anak-anak, ayo kita perlihatkan ketakutan yang sangat mengerikan untuk orang sombong itu. Nah, di sisi lain diperlihatkan si Mani yang masih asik ngutak-ngatik becengnya. Namun di sana kembali lagi anak punya si Sarat membawa korban baru. Rupanya tuh orang adalah orang yang memenangkan gugatan tanah yang dicuri oleh si Reddy. Ngelihat itu, Mani pun gak peduli karena melihat pembunuhan seperti itu udah jadi makanan sehari-hari untuk dia. Pas lagi mau dibunuh, malah ada benda yang jatuh di atas. Sarat pun menyuruh anak buahnya untuk ngecek ke lantai atas. Untungnya Mani yang udah siap-siap, malah tuh mas-mas ngeliat burung merak. Aman. Kembali lagi ke bapak-bapak malang itu. Pas lagi dijotosin, Mani pun akhirnya menyadari kalau orang itu tidak lain adalah bapaknya sendiri. Lah, Mani pun langsung kaget lah, ngapain bapaknya berurusan sama mafia macam si Sarat gini. Pas goda mau dibuat entet, seketika listrik pun langsung padam. Dan pas listrik itu hidup lagi, Mani datang sambil bopong mas-mas yang tadi. Tapi sekarang perutnya udah bopeng, ketancap sama linggis. Nggak pakai babi bu, Mani pun langsung menghajar dan membunuh semua preman di sana satu persatu. Walaupun Mani kena tikam, tapi nggak ngaruh lah, bopeng dikit. Pokoknya dia itu tetap mengerikan, seperti iblis yang dilepas dari kandang. Udahlah, lihat diri aja deh ya, berantem masa ya om ceritain. Tak lama kemudian, geng Mahendra pun sampai di bioskop. Namun mereka heran karena banyak orang yang terluka lari tunggang langgang. Dan baru deh mereka melihat secara langsung orang yang bernama Mani. Orang yang dikerumunin sama mas-mas gambreng, tapi tetap aja bisa menang. Di saat one by one dengan si Sarat, Mani nggak langsung membunuh si Sarat. Dia itu seolah-olah memainkan si Sarat seperti ayam mau digoreng. Melihat itu, Mahendra dan si Sanjaya pun yang sebelumnya sok keras langsung jadi bubur bayi. Itulah Subarmani, orang yang mau kalian tunjukkan rasa takut. Sok mangga, dipersilahkan. Waduh, pulang aja yuk, kok serem ternyata. Lah, mafia kok memble. Nah, di depan kuil, akhirnya Goda pun bercerita kenapa dia banyak utang. Dulu itu sebelum ibunya Mani itu meninggal, dia membeli sebidang tanah di kota Kutapan untuk si Mani. Tapi beberapa tahun yang lalu, tuh tanah dirampas oleh para mafia. Nggak terima, Goda pun mencoba mengajukan kasus ini ke pengadilan. Tapi biaya kasus itu sangat mahal. Selama bertahun-tahun, Goda terus saja berusaha sampai uangnya pun habis. Dan dia pun meminjam uang ke penduduk desa. Itulah kenapa dia tidak pernah bilang ke Mani, karena Goda itu malu tidak bisa melindungi aset mendiang ibunya si Mani. Mendengar itu, Mani pun semakin marah kepada para mafia bangke itu. Nah, di tempat lain, Tami dan Basafa pun datang ke rumah sakit. Rupanya si Sarat itu belum koit, cuman koma doang. Mengetahui putranya dihajar orang sampai kayak gitu, Tami pun bertanya ke anak buahnya yang masih hidup, berapa ratus orang menghajar kalian? Ketika tahu yang gebukin cuma satu orang, lah ini bapak-bapak pun langsung ngamuk lah. Di lain sisi di pasar, berita tentang Sarat yang dijadiin ayam sayur sama si Mani langsung menyebar luas. Banyak orang yang sangat bahagia karena akhirnya ada orang yang berani melawan gengnya si Reddy. Bahkan kakek penjual kacang sampai menggratiskan kacangnya karena saking senangnya. Sialnya, pas lagi asik-asiknya bagi kacang, Basawa pun datang ke sana. Mereka bertanya, di mana orang yang bernama Subarmani? Dan seketika semua orang pun langsung pada menundukkan kepalanya. Sialnya, tuh kakek-kakek nggak sadar. Iya udah deh, dia pun langsung digebukin habis-habisan. Karena nggak ada yang tahu keberadaannya si Mani, anak buah Basawa membawa si Sunil, om-om tukang teh yang sering dijadiin tempat tongkrong Mani dan si Palani. Berkali-kali dia ditanyain di mana si Mani. Ya sambil dikeplakin kepalanya pakai kelapa sih ya. Karena hendak dibacok, Sunil pun langsung kabur. Tapi seketika tuh mas-mas yang pengen ngebacok, kepalanya udah putul tengkem blinding. Jeng-jeng, jagoan kita keluar cok. Lah nggak usah om ceritain dah, lihat aja sendiri. Si Mani pun ngamuk sengamuk-ngamuknya. Leh nunduk.
Dan di saat terakhir, Mani pun mengambil tombak kuil. Dan seketika dia pun langsung nyocorin tuh tombak ke lehernya si Basava sampai dia pun entet. Le, ndangak le. Lihat Basava yang mati di depan mata mereka, Rajas dan si Tami pun terlihat nggak percaya. Karena hal itu jugalah warga desa menjadi lebih berani. Dan hampir aja dua mafia itu pun dikeplakin satu pasar. Di sana Mani pun berkata, panggil semua orang yang merantau di luar kota. Selama aku masih hidup, tidak akan ada orang yang boleh menarik uang sewa atas tanah kalian sendiri. Seketika Mani yang sempat menjadi iblis sekarang berubah jadi malaikat berwujud iblis sih. Nah, di lain sisi, Tami pun marah besar. Adiknya mokat, anaknya koma. Tami pun berniat membalas dendam, tapi Rajas melarangnya. Jangan langsung menyerang secara frontal, karena Mani itu sangat berbahaya. Keesokan harinya diperlihatkan Goda diantar oleh si Devi datang ke kantor pertanahan. Niat kedatangan mereka itu untuk mengambil surat tanah yang mereka menangkan di pengadilan. Tapi ngeheknya, tuh bapak-bapak malah acuh tak acuh sambil ngemil cireng. Dia bilang, kembali lagi 5 bulan lah, semoga berkas sudah ada. Capek dikacangin mulu, Devi pun berkata, mungkin aku dan calon bapak mertuaku tuh bisa bersabar, tapi calon suamiku tidak akan bisa bersabar. Lah, emang calon suamimu tuh siapa? Sok keras, suruh sini tak keplak palane. Namun pas ngeliat ke jendela, tuh bapak-bapak pun langsung kemropyok dengkule karena calon suaminya si Devi itu adalah si Subarmani, orang yang membunuh si Basava. Ya, ini orang pun langsung menyuruh anak buahnya buat mempersiapkan berkas tanah milik si Goda. Nah kan bisa cepet. Apakah PNS di Indonesia harus diginiin juga kali ya? Ah, boleh. Pas dikasih tuh berkas, Mani pun gak mau menerima. Dia bilang, aku gak akan pergi sebelum semua berkas orang-orang ini juga kamu proses. Ya, daripada kepalanya putul, tuh bapak-bapak pun berjanji akan memberikan semua berkas warga kota besok siang. Pas mau balik, Mani pun bilang ke Palani, keluarga kita tuh semakin besar, jadi kita butuh pemasukan yang jauh lebih besar. Yang artinya Mani mau memperbesar produksi senjatanya. Diantar oleh si Palani, Mani itu berniat membeli pabrik genteng yang udah mau bangkrut. Di pabrik itulah Mani menyamarkan produksi senjata mereka agar tidak tercium polisi. Singkat cerita, produksi senjata mereka pun semakin bervariasi. Ada yang pendek, ada yang bengkok, ada yang berurat, bahkan ada yang segede tiang listrik. Pelanggan mereka juga sekarang semakin banyak. Geng-geng mafia di luar kota menjadi pelanggan setia dari si Mani. Mani juga akhirnya mempersunting si Devi sebagai istri sahnya. Nggak enak bro kalau kumpul kebo mulu. Pokoknya jos dah kehidupan Mani sih sekarang. Tapi semakin banyak produksi senjata, semakin mudah juga para penjahat mendapatkan senpi. Bahkan ada mafia yang terang-terangan membunuh 2 polisi yang lagi jaga di pinggir jalan. Karena hal itu jugalah Inspektur Sarah diterjunkan untuk mengusut penembakan itu. Sarah pun sadar proyektil peluru yang ditemukan di TKP merupakan proyektil custom. Gara-gara itulah Sarah berniat mencari tahu sumber dari senjata ilegal ini. Di saat yang bersamaan diperlihatkan Mahendra mendatangi gengnya si Reddy. Mereka mengajak Tami Reddy untuk bekerja sama menghancurkan si Mani. Karena sama-sama punya musuh yang sama, mereka pun sepakat. Beberapa hari kemudian, Mani pun kedatangan MLA dari kota sebelah. Dia berencana mau beli senjata dalam jumlah banyak karena sebentar lagi mau ada pemilu. Singkat katanya, Mani pun mengirim paket COD yang disamarkan dalam truk jerami. Tapi pas mau cabut, Mani pun kaget karena tempat itu udah dikepung oleh banyak orang. Rupanya Tami itu sudah dipersenjatai oleh si Mahendra. Ditodong banyak senapan kayak gitu, Mani itu malah mengambil sesuatu di kursi belakang. Granat launcher dong. Lah lu bayangin aja dah, lu nodong pakai senapan tapi ditodong balik pakai RPG. Ya semua orang pun langsung pada kocar kacir lah. Udah yuk pulang aja yuk, kita kalah total. Sambil nenteng RPG, Mani langsung meeting si Tami. Besok-besok kalau menyerbu bawa tank. Jeduk sisan. Lah mafia yang cengok. Sepulang dari perang yang gak ngotak, Mahendra dan Sanjaya pun bingung kudu gimana lagi. Ya udah deh, mereka pun pakai jalan terakhir, melibatkan polisi dari pusat. Dari mereka lah Sarah akhirnya bisa tahu tentang bisnis senjata milik si Mani. Gak mau membuang waktu, Sarah pun langsung datang ke Kupatan. Disambut oleh Inspektur Cindambam, Sarah berniat menguak kebusukannya si Mani. Sedikit demi sedikit, Sarah berhasil menangkap para cecere mafia yang membawa senjata. Tapi tetap aja sih, sumbernya masih belum bisa Sarah tangkap. Nah di lain sisi, si Mani itu melakukan prosesi persembahan di rumahnya. Dikala itu, anak buahnya si Mani datang dan ngabarin si Palani kalau tadi itu mobilnya dicegat oleh polisi dari perbatasan. Kali ini mereka nggak bisa ngasih uang sogokan karena polisinya dari pusat. Dengar itu, Palani pun langsung laporan ke Mani dan dia pun menyuruh menyingkirkan semua senjata mereka, baik itu di rumah ataupun di pabrik.
Singkat kata nih ya, Palani pun berhasil menyingkirkan semua senjata itu. Tak lama berselang, Sarah pun sampai di rumahnya si Mani. Dia pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk menggeledah semuanya, untuk menggeledah rumahnya si Mani dan pabrik genteng. Tapi tak berselang lama, semua pun pada laporan kalau mereka itu nggak bisa menemukan senjata apapun. Ada paling pisau karatan buat motong lombok, bos. Nggak mau menyerah, Sarah pun menyuruh anak buahnya untuk menggeledah semua orang di sana. Sialnya, ada kakek-kakek yang kelihatan panik. Rupanya tuh kakek-kakek membawa beceng di pinggangnya. Ngelihat itu, Mani pun langsung nyikat tuh beceng. Alhasil, Mani pun ketahuan kalau dia tuh membawa senjata api. Dengan bukti itu, sudah cukup untuk Sarah menangkap si Mani. Ngelihat pahlawan mereka mau ditangkap polisi, semua orang pun pada nggak terima. Bahkan di luar sempat terjadi keributan. Dan benar saja, pas si Mani mau digelandang ke kantor polisi, Cidambam pun bilang mereka itu nggak bisa melaju lagi karena warga desa udah rebahan telentang di jalan. Ngelihat itu, Mani pun langsung turun dan menyuruh semua orang untuk berdiri. Dia itu tidak ditangkap, dia itu cuma mau pelesiran sebentar, besok juga udah pulang lagi. Oh ya wis, bubar. Tapi pas di kantor polisi, warga desa udah mengepung tuh kantor polisi. Bahaya kalau masih di sana. Sarah pun menyuruh anak buahnya untuk menjebol tembok dan membawa si Mani ke kantor polisi yang dirahasiakan. Tahu kalau si Mani udah ditangkap polisi, geng mafia pun mulai bersiap-siap untuk menyerang balik. Itulah kenapa sosok si Mani itu sangat penting saat ini. Kalau Sarah tidak membebaskan si Mani, maka akan terjadi banyak korban jiwa yang berjatuhan. Jelas saja Sarah nggak mau percaya begitu aja. Sama satu lagi, Sarah juga nggak tahu di mana si Mani dibawa. Karena di malam itu, Sarah mendapat surat perlindungan saksi. Ya udah deh, Mani pun dibawa ke tempat yang sangat rahasia. Tapi coba cek ke komandan pas nelpon ke komandannya malah bilang kalau si Sarah itu harus segera pulang ke pusat karena mungkin akan terjadi perang geng yang sangat besar di sana. Mendengar itu, baru deh Sarah sadar kalau dia tuh juga udah dimanfaatkan oleh mafia untuk menangkap si Mani. Nggak mau banyak jatuh korban jiwa, akhirnya Sarah pun mencari tahu keberadaan si Mani dan membebaskan si Palani. Sepulangnya dari kantor polisi, Palani pun langsung menghubungi para bos mafia yang berafiliasi dengan si Mani. Dia meminta tolong agar bisa membebaskan si Mani. Nah, di lain tempat, di sebuah kantor polisi, diperlihatkan Mani yang udah kopior digebukin semalam suntuk. Di saat itu, inspektur di sana mendapat telepon. Pak, ternyata si Mani itu bukan penjahat receh, Pak. Dia itu orang yang sangat berbahaya, Pak. Tuh inspektur dapat kabar kalau semua orang yang terlibat dalam penangkapannya si Mani, keluarganya udah pada dijulukin sama mafia-mafia, termasuk Pak Menteri dan keluarganya. Mendengar itu, tuh inspektur pun langsung keder. Dia pun langsung menyuruh membebaskan si Mani. Ketika dijemput oleh si Palani, Mani pun berjanji dia akan membalas dendam dengan apa yang dia terima. Setelah Mani pergi, inspektur itu pun menelpon si Tami. Dia tuh marah ke Tami karena nggak ngasih tahu siapa Mani sebenarnya. Dia juga menyarankan si Tami kabur ke ujung dunia karena selama dia menjadi polisi, baru kali ini dia melihat mata penuh dengan dendam tanpa rasa takut seperti milik si Mani. Mendengar itu, Tami pun marah besar. Dia tuh nggak terima polisi-polisi ini malah lebih takut ke Mani daripada ke dia. Nah, di lain tempat, warga desa terlihat berdoa untuk keselamatannya si Mani di kuil. Tanpa mereka ketahui, kuil itu malah udah dikepung oleh gengnya si Tamiredi. Nggak pakai aba-aba, mereka pun langsung menembak menceleng buta. Di saat si Goda mau dibunuh, Tami menghentikan itu. Karena dia tuh tahu kalau tuh bapak-bapak adalah bapaknya si Mani. Alhasil, Goda pun diikat-ikat di mobil dan diseret sampai guling-guling di kabel berduri. Aduh, pakai acara nabrak batu segala, ngilu. Tak berselang lama, Mani pun sampai di lokasi. Dia melihat banyak korban jiwa yang berjatuhan. Tapi yang paling membuat dia kaget, dia melihat ayahnya yang sudah sakratul maut. Di sisa-sisa hidupnya, Goda meminta maaf kepada Mani. Dia juga bilang sangat bahagia punya anak seperti Mani. Dan Goda pun tewas mengenaskan. Tak percaya ayahnya telah mati, Mani pun terlihat linglung. Tapi dia nggak mau berdiam diri begitu saja. Dan dia pun langsung membuat rencana balas dendam. Beberapa hari kemudian, Mani menantang si Tami untuk bertemu di lokasi pembantaian kemarin. Kali ini anak buahnya si Tami udah yakin benar bisa menang. Lah, kok ada sisirat? Nggak pakai babi bu, syarat yang digantung-gantung langsung dijebret lehernya sampai gelinding-gelinding tuh kepala. Melihat putranya dibabat habis, Tami pun jelas saja ngamuk. Namun pas ditembakin, nggak ada peluru yang kena karena terlalu jauh. Bangkainya, Mani itu udah mempersiapkan ranjau darat. Yaitu bangkai-bangkai pun jadi bangkai beneran lah. Nggak cuman itu, Mani juga langsung menunjukkan meriam buatannya. Ya tambah jadi bubur lah ini para mafia.
Sialnya, pas udah di atas angin, Rajas berhasil menculik si Devi. Ngelihat itu, Mani pun jadi panik. Nah, di sana Devi disuruh berlari di ladang ranjau. Melihat itu, Mani mencoba nembakin tanah biar si Devi itu nggak kena ranjau darat. Sialnya, di saat menyelamatkan si Devi, Mani itu kena tembak di perutnya. Alah, nggak seberapa itu mah. Di film lain aja kena tembak kepalanya masih bisa joget-joget satu lagu. Kalau cuman itu mah sepele. Nah kan bener apa om bilang, pas Devi disuruh kabur, Mani pun kembali ngamuk. Nah lihat diri aja deh, Mani ngamuk kayak gimana. Di saat tinggal menyisakan si Tammy, Mani pun keinget kenangannya bersama ayahnya. Karena hal itulah, kemarahan si Mani semakin menjadi-jadi. Sialnya, Tammy itu berhasil membuat matanya si Mani jadi jereng. Di saat itulah, Mani ditembakin sama ini mafia tua bangka. Ketika udah mau menyerah, Mani melihat ada bulu burung merak yang tengkem mampul. Di saat itulah, Mani pun menyadari kalau laras meriamnya tepat di depannya si Tammy. Ya udah deh, tuh Pak De pun langsung ambiar gak berbentuk. Di akhir film, walaupun ditembakin sana-sini, Mani pun berhasil bangkit. Dan filmnya pun berakhir. Wow, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe. Kalau ada yang mau support om bisa dengan super thanks ya, biar om lebih semangat uploadnya. Terima kasih udah nonton sampai di detik ini. Om Brewoks pamit dulu dan Pirmilatin.